menelusuri jejak badak masa silam di Muara Badak. Berdiri di antara Samarinda dan Bontang, Muara Badak dikenal sebagai penghasil gas alam dan minyak bumi. Lantas apa hubungan kecamatan tersebut dengan badak? Apakah binatang bercula itu benar-benar pernah hidup di sana? Habitat badak Kalimantan di Kaltim saat ini nyaris terisolasi di wilayah Kutai Barat. Populasinya diperkirakan tersisa 15 ekor, yang bermakna sudah amat langka dan nyaris punah. Padahal, sekitar 5 dekade silam, badak masih bisa dijumpai di banyak tempat. Satu di antaranya adalah di Taman Nasional Kutai. Taman Nasional ini dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada 1936. Luas Taman Nasional ini semula 306.000 hektar. Taman Nasional ini membujur dari Sungai Santan di selatan hingga Sungai Sangatta di utara. Luas Taman Nasional Kutai mulai berkurang pada sekitar dekade 1970. Sekitar 100.000 hektar dari Taman Nasional tersebut kemudian dialokasikan untuk eksplorasi minyak dan penebangan kayu. Usaha penebangan kayu lantas dihentikan pada 1971. Bekas hutan yang ditebang itu dialihkan menjadi kawasan Taman Nasional kembali. Sayangnya, tak berselang lama, pemerintah menyerahkan 106.000 hektar dan sebagian hutan yang sudah ditebang sebagai wilayah konsesi. Lokasinya di bagian selatan Taman Nasional. Izin-izin tersebut diberikan kepada PT Kayu Mas, PT Badak NGL, serta PT Pupuk Kaltim. Luas Taman Nasional Kutai pun menyusut dari 306.000 hektar menjadi 200.000 hektar. Di Taman Nasional Kutai inilah, koloni badak diketahui pernah berdiam. Menurut laporan Harian Abadi, edisi 31 Oktober tahun 1973, penduduk Bontang yang tinggal bersetepi dengan Taman Nasional Kutai sering melihat badak. Pada waktu itu Bontang masih kecamatan dari daerah tingkat 2 Kutai. Perjumpaan penduduk Bontang dengan badak mulai berkurang sejak 1973. Penyebabnya adalah aktivitas penebangan kayu, baik legal maupun ilegal, yang kian merajalela. Kawasan Taman Nasional malah dieksploitasi perusahaan-perusahaan kayu. Jalan selebar kira-kira 75 meter juga dibangun, sehingga truk-truk kayu bisa melintas. Badak yang sebelumnya menetap di Taman Nasional Kutai, masih menurut laporan Harian Abadi, akhirnya menyingkir ke tempat lain. Harian Abadi menulis laporan lagi berjudul, Badak Kalimantan Timur mengungsi ke Malaysia. Laporan yang terbit pada 17 November tahun 1973 itu menyebut penduduk Bontang sudah tak lagi melihat atau menemukan badak. Habitatnya berubah menjadi konsesi penebangan kayu bundar. Seorang penduduk yang pada masa lalu menjadi pemburu badak secara iseng ingin mendapatkan seekor badak. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan, ia tak berhasil menemukan tanda-tanda jejak hewan tersebut, tulis laporan itu. Laporan yang sama menyebut bahwa badak menyingkir dari keramaian. Diduga, koloni hewan tersebut mengungsi ke Malaysia Timur. Badak dalam toponimi dan catatan kolonial. Fenomena serupa juga ditemukan di Muara Badak. Kecamatan yang kini masuk wilayah administrasi Kutai Kartanegara itu tak berbilang jauh jaraknya dari Bontang. Populasi badak disebut pernah berlimpah di kecamatan ini. Setidaknya begitu kata Dr. MLR Rutten dalam artikelnya yang dimuat di sebuah majalah terbitan Belanda. Rutten menyebut bahwa populasi badak terpusat di kawasan Sungai Santan, Bontang, dan Bengalon. Tentu saja simpulan itu pernah dibantah. Seorang tokoh masyarakat Muara Badak menyebutkan, ia tidak pernah melihat badak selama tinggal di sana. Nama Muara Badak sebenarnya juga merujuk kepada salah satu muara Sungai Mahakam. Di muara paling utara Delta Mahakam itu, pernah berdiri sebuah desa bernama Kuala Badak. Wilayahnya kini terbagi menjadi Kelurahan Muara Badak Ulu dan Ilir. Nama Kuala Badak ini juga ditulis dalam peta yang direproduksi oleh Dinas Topografi atau Topografisa Dens pada 1941. Di dalam peta itu tertulis LC Kuala Badak. Huruf LC, menurut legenda peta, merujuk kepada konsesi perkebunan atau Landbau Konsesi. Nama Muara Badak juga sempat disebut di buku Zima Skits for den Indischen Archipel jilid ketiga yang terbit pada 1913. Pustaka ini menjadi pedoman para pelaut Belanda.
Mereka menyebut Muara Badak sebagai muara yang berpisah dari Muara Berau dengan jarak 6 mil laut ke arah darat. Muara itu sempit sehingga hanya bisa dilayari oleh perahu dan sampan. Muara Badak tersebut dipisahkan dari Muara Berau oleh sebuah pulau bernama Pulau Badak. Terlepas dari penamaan wilayah, jejak badak Kalimantan di Muara Badak dan sekitarnya sukar dibantah. Badak Kalimantan telah menjadi saksi bisu kehancuran habitat sampai mereka harus menyingkir. Sudah semestinya kisah ini menjadi pelajaran. Kerakusan mengeksploitasi alam harus dihentikan, sementara keanekaragaman hayati benua etam mesti dilestarikan.